Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan teknik publikasi karya ilmiah pada tema parafrase dan anti plagiasi. Jadi ini sebenarnya materi remeh ya, materi tidak terlalu berat sebenarnya karena langsung praktek. Ini kelanjutan dari materi yang pernah dibahas di bahasa Indonesia biasanya. Jadi secara singkat, parafrase itu ya kutipan tidak langsung, artinya kita mengutip, menyadur, meniru karya orang lain, tetapi disajikan dalam versi kita sendiri. Jadi ditulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Bahwa kita membaca artikel menarik tentang pandemi, Islam dan pandemi, lalu kemudian ada beberapa bagian yang menurut kita menarik untuk kita kutip dalam tulisan baru. Nah, pada saat kita mengutipnya, itu kita menggunakan bahasa kita sendiri dengan maksud yang sama dengan apa yang kita baca. Itu sudah parafrase sebenarnya. Kenapa sih kemudian parafrase itu dilakukan? Pertama, ini terkait dengan menghindarkan kita dari model-model plagiasi ya. Jadi sekarang itu sudah menjadi isu besar mengenai plagiasi. Jadi semakin banyaknya publikasi karya ilmiah itu kemudian memunculkan kemungkinan tingkat kesamaan atau similarity kita menjadi tinggi ya. Apa yang kita tulis itu akan menjadi sangat rentan untuk memiliki kesamaan dengan apa yang ditulis oleh orang lain. Tetapi similarity atau tingkat kesamaan itu bukan kemudian mengindikasikan bahwa kita memplagiasi. Tergantung konteksnya. Jadi kalau kita mengutip langsung, maka itu tidak disebut sebagai plagiasi. Nah, disebut plagiasi itu kalau kita melakukan kutipan langsung tetapi kemudian kita tidak menuliskan sumber kutipan itu, maka itu disebut sebagai plagiasi. Makanya kemudian kalau kita memang mengutip secara langsung dalam arti menulis dengan teks yang sama tulisan orang di dalam tulisan kita, maka kita harus tuliskan sumbernya. Itu wajib. Nah, bagaimana dengan parafrase? Parafrase itu juga sebenarnya pada saat kita mengutip tulisan orang tapi kemudian disampaikan dengan bahasa kita sendiri, itu seharusnya itu juga kita tuliskan kutipannya, rujukannya, bahwa ini ditulis berdasarkan pembacaan terhadap artikel yang ini. Saya menulis ini berdasarkan pemikiran orang gitu kan. Tetap harus ada muncul rujukan atau sitasinya. Tetapi dengan menuliskannya dalam bentuk parafrase itu akan menurunkan tingkat kesamaan bahasa yang kita gunakan. Artinya dalam pengecekan similarity atau tingkat kesamaan tulisan kita akan menjadi lebih rendah dengan tulisan orang lain karena sudah kita produksi dengan bahasa kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, dengan memparafrase kita sebenarnya sedang memperkaya bahasa tulisan kita, karena dengan memparafrase kita akan menyajikan hasil tulisan yang berasal dari berbagai bacaan yang sudah ada. Jadi umpamanya kita membaca 10 artikel, lalu kemudian kita buat sebagai rujukan dan kita parafrase dalam bentuk tulisan baru. Bisa dibayangkan bahwa ada 10 tulisan yang sama pada topik yang sama, lalu kemudian kita tuliskan dalam tulisan baru. Itu akan sangat memperkaya bahasa yang kita gunakan.
ketimbang kalau kita hanya menggunakan model kutipan langsung. Nanti tulisan kita akan mengikuti satu model tulisan orang. Tapi kalau kita parafrase, kita akan menghasilkan sebuah tulisan baru dengan gaya kita sendiri, walaupun materinya, ide-idenya bisa jadi berasal dari beberapa tulisan yang lain. Itu satu. Lalu yang ketiga, ya, ini terkait dengan memparafrase, kita bisa memperluas cakupan pembaca ya dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Anda bisa bayangkan bahwanya sebuah tulisan yang menggunakan banyak bahasa ilmiah itu lebih cocok dibaca oleh mahasiswa S1, mahasiswa S2, dan seterusnya. Pokoknya orang-orang yang setiap harinya berkecimpung dengan kegiatan akademis. Tetapi ketika artikel itu disajikan kepada orang-orang yang tingkat pendidikannya tidak tinggi, hanya lulus SMP atau SMA, atau umpamanya sudah S1 tapi lama sudah tidak berkecimpung dengan dunia akademis, pasti akan membosankan. Satu, membosankan. Dua, bisa jadi membingungkan karena banyak istilah-istilah ataupun logika-logika yang tidak umum. Nah, dengan memparafrase, kita bisa memperluas atau membuat tulisan yang lebih menarik dengan cara menyajikan kembali teori-teori yang ruwet, teori-teori yang rumit itu dalam bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum atau menggunakan bahasa populer. Dengan diparafrase, maka istilah-istilah yang sulit dipahami itu akan bisa dijelaskan dengan lebih mudah. Itu manfaat dari parafrase. Nah, bagaimana sebenarnya parafrase itu dilakukan? Ini teknis sekali ya. Pertama, yang harus dilakukan adalah kita membaca dan memahami teks aslinya. Umpamanya ada artikel 10 halaman, ya dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai kita punya pemahaman yang utuh tentang teks tersebut. Atau umpamanya 1 halaman mau dikutip karena ini menarik, ya udah baca dan pahami dulu. Setelah selesai, sambil membaca itu kita menulis kata kunci ya, kata kunci ataupun kalimat-kalimat kunci yang menjadi pokok pikiran. Jadi umpamanya 1 halaman itu ada 4 paragraf. Di masing-masing paragraf itu coba dilihat apa kata kuncinya. Kata kunci yang akan kita gunakan untuk menuliskan kembali dalam bentuk teks baru pada versi kita. Setelah dirasa cukup dan kita sudah paham, lalu tutup teks aslinya, jangan dilihat lagi. Setelah itu coba menuliskan kembali, membuat paragraf baru berdasarkan kata kunci yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau sudah selesai, umpamanya dari 2 paragraf kita gabung menjadi 1 paragraf. Kata kuncinya sudah cukup, lalu kemudian coba dibuka dan dibandingkan antara teks yang asli dengan teks yang baru. Nanti akan kelihatan bedanya di mana. Kalau sudah dirasakan cukup, baru kemudian di bagian akhir tulisan yang kita buat baru itu masukkan sumber teks asli, sitasinya, lalu kemudian nanti di daftar pustaka juga dimasukkan sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah. Berikut ini ada contohnya. Pokoknya yang pertama ini ada teks yang pertama yang di atas itu adalah teks aslinya, lalu yang di bawah itu adalah parafrasenya. Ini ada lagi contoh yang kedua. Jadi komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Di parafrase, melalui komputer orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Jadi ke permukaan planet itu hanya contoh aja. Jadi intinya itu dengan komputer orang dapat pergi kemana-mana yang belum pernah mereka kenal. Contoh yang lain ini agak panjang ya. Oke. Kosong.
hasil parafrasenya seperti ini. Nah, itu tadi 3 contoh bagaimana parafrase sudah dilakukan. Nah, sekarang pada pertemuan ini teman-teman akan saya minta untuk praktik memparafrase ya. Jadi artikelnya sudah disiapkan, ada di Siklon, silahkan diunduh, lalu kemudian lakukan parafrase terhadap teks-teks tersebut. Nanti hasilnya diunggah di Siklon lagi sebagai tugas responsi pada pertemuan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.